Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Florencia Brutarigan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kurikulum dan program pengajaran. Kita mulai dari pengertian kurikulum. Kurikulum adalah suatu perangkat terstruktur yang mencangkup rencana, isi, tujuan, metode, proses, dan evaluasi pembelajaran yang disusun secara sistematis dan digunakan sebagai pedoman oleh lembaga pendidikan dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar peserta didik mampu mencapai kompetensi yang telah ditentukan serta mengembangkan potensi dirinya secara optimal dalam aspek instruktual, emosional, spiritual, dan sosial. Kita lanjut lagi ke jenis-jenis kurikulum. Jenis-jenis kurikulum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu kurikulum nasional, kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua itu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum disusun oleh masing-masing sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintahan. Yang ketiga itu kurikulum 2013 atau K13 menekankan pada pengembangan kompetensi, penilaian autentik, pembelajaran tematik, dan pembentukan karakter. Yang keempat itu kurikulum merdeka, merupakan pembaruan dari kurikulum K13 dengan pendekatan lebih fleksibel, fokus pada kompetensi esensial, dan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan karakter profil pembelajaran Pancasila. Yang terakhir itu kurikulum tersembunyi, nilai-nilai, sikap, dan norma yang tidak secara eksplisit diajarkan tetapi terinternalisasi dalam proses pendidikan seperti disiplin, etika, dan budaya sekolah. Kita lanjut lagi ke tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Yang kedua itu mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga itu mengembangkan kompetensi peserta didik. Yang keempat itu membentuk peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Fungsi kurikulum juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pendoman bagi guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua itu alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga itu instrumen evaluasi untuk menilai sejauh mana hasil belajar telah tercapai. Yang keempat itu panduan pengembangan diri siswa karena kurikulum dirancang agar peserta didik berkembang secara utuh baik intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Yang kelima itu kerangka kerja sekolah karena seluruh kegiatan belajar mengajar disusun berdasarkan kurikulum. Kurikulum juga memiliki komponen. Komponen kurikulum terdiri dari 1. Tujuan pendidikan, 2. Isi atau materi pembelajaran, 3. Proses atau strategi pembelajaran, 4. Evaluasi atau penilaian, 5. Media dan sumber belajar, 6. Peserta didik, 7. Pendidik atau guru, 8. Lingkungan belajar. Berikut adalah tantangan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Yang kedua itu kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Yang ketiga itu kualitas dan kesiapan guru. Yang keempat itu minimnya partisipasi daerah dan sekolah. Yang kelima itu keterbatasan sarana dan prasarana. Yang keenam itu tantangan evaluasi dan penilaian. Yang ketujuh itu politik pendidikan dan pergantian kebijakan. Yang ke-8 itu kurangnya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha. Yang ke-9 itu tantangan dan penguatan karakter dan nilai. Yang ke-10 itu kurangnya monitoring dan evaluasi berkala. Kita masuk ke kesimpulan. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang kompleks dan strategi dalam sistem pendidikan. Meskipun kurikulum dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan zaman, dalam praktiknya masih dihadapi pada berbagai tantangan serius. Tantangan tersebut meliputi ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesiapan guru, perubahan teknologi yang cepat, serta pengaruh politik pendidikan yang tidak stabil.